Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah, yang kami hormati Bapak Ibu Waka, yang kami hormati Bapak KTU dan seluruh tenaga kependidikan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, yang kami hormati pula seluruh peserta didik baru yang berada di rumah, yang memperhatikan dan menyimak sesi materi kemadrasahan hari ini. Pagi hari ini kita bertemu melalui daring. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Saya selaku pemateri kemadrasahan berharap seluruh peserta didik memperhatikan dan menyimak agar nanti ketika mengisi post-test ataupun ketika di rumah mengisi post-test tersebut tidak mengalami kesulitan. Selanjutnya perlu saya jelaskan mengenai kemadrasahan ini. Visi dan misi madrasah kita, Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Banyuwangi, yang paling utama adalah terwujudnya warga madrasah yang unggul dalam berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik berdasarkan imtak dan iptek serta berbudaya lingkungan. Perlu diperhatikan di situ ada berbudaya lingkungan, berarti kita memang berkeinginan menuju madrasah yang adiwiyata mandiri. Misi yang pertama, meningkatkan kepribadian iman, ilmu, dan amal. Yang kedua, menumbuhkan semangat belajar. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas, moral, dan bakat siswa secara optimal. Keempat, menumbuhkan wawasan kebangsaan, menciptakan lingkungan madrasah yang bersih, indah, rapi, dan sehat. Yang keenam, mengupayakan pelestarian lingkungan. Yang ketujuh, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. 8. Mencegah kerusakan lingkungan. Jadi saya minta seluruh peserta didik baru memperhatikan visi misi madrasah kita. Berikutnya perlu saya utarakan sejarah Madrasah Tsanawiyah Negeri 10. Pada tahun 1976 Bupati Banyuwangi waktu itu atas nama Joko Supaat Slamet bersama-sama GUPPI dan MUI ingin mendirikan lembaga pendidikan dan pondok pesantren bertaraf modern yang berbentuk yayasan yang berlokasi di Cangkring, Desa Pengantikan, Kecamatan Rogojampi. Nah, untuk mewujudkan impian tersebut, maka dibentuklah panitia untuk mencari lokasi berdirinya yayasan yang bekerja sama dengan kepala desa, yaitu Bapak Haji Muslih, untuk memperoleh lokasi seluas 5 hektar. Pada tahun 1977 baru bisa didirikan gedung untuk pondok pesantren dan lembaga formal Madrasah Tsanawiyah Darus Syafa'ah. Selang 2 tahun, tepatnya pada tahun 1979,
Madrasah Sanawiyah Darus Syafa'ah bekerja sama dengan Madrasah Sanawiyah Negeri Banyuwangi memperoleh status Madrasah Sanawiyah Negeri Filial, yaitu kelas jauh, tepatnya pada tanggal 17 Juli 1979. Berdasarkan SK Menteri Agama, Madrasah Sanawiyah Darus Syafa'ah menjadi Madrasah Sanawiyah Negeri Filial Banyuwangi 1 yang berlokasi di Dusun Cangkring, Desa Pemantikan. Itulah sekilas awal berdirinya madrasah kita ini, dan selanjutnya pada tahun ini, tahun 2020, saat ini madrasah ini memiliki tenaga kependidikan yang dimanajeri oleh ini perhatikan, yang pertama Bapak Kepala Madrasahnya adalah Sugeng Mariono SPD MM. Ini selaku Bapak Kepala Madrasah. Selanjutnya Kepala Tata Usaha Madrasah kita yaitu Bapak Khairul Umam SH MHI. Beliau berdua dibantu oleh Wakakurikulum yaitu Bapak Ibu Umu Nuraini SPD. Berikutnya Wakil Kepala di bidang humas yaitu Dr. Andes Asrori. Wakil Kepala di bidang kesiswaan Dr. Andes Ni'amullah MPD, dibantu Wakil Kepala di bidang sarana prasarana yaitu Bapak Muhammad Haidori. Pembina organisasi siswa intramadrasah atau pembina OSIM Bapak Rahmat Husaini. Pengembangan mutu dikoordinatori oleh Insinyur Isnain, dan pembina keagamaan oleh Bapak Hamdawi Sarjana Agama. Ini jajaran pimpinan yang ada di madrasah kita, yaitu Madrasah Sanawiyah Negeri 10. Selanjutnya untuk Bapak Ibu gurunya, penting Anda perhatikan, terutama yang peserta didik baru, terutama yang kelas 7 nanti ketika Anda sudah masuk di new normal, yang kelas 7 nanti dibagi menjadi 8 kelas, 7A sampai 7H. Mohon diperhatikan seluruhnya saja. Yang pertama, Dr. Andes Kukuh Bayudi selaku wali kelas 7A. Berikutnya wali kelas 7B sekaligus guru IPS yaitu Ibu Neni Puspa Pratiwi. Kelas 7C guru SKI yaitu Bapak Hamdawi yang tadi sekaligus pembantu kepala madrasah di bidang keagamaan. Berikutnya kelas 7D, beliau juga guru PKN yaitu Dr. Anda Nihayah. Kelas 7E, beliau sekaligus guru matematika yaitu Ibu Husnul Khotimah SPD. Kelas 7F, guru PJOK Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan yaitu Bapak Muhammad Irhamna. Berikutnya kelas 7G sekaligus guru TIK,
Beliau juga menjabat Kepala Laboratorium Komputer, yaitu Bapak Fuad Hasan SPD. Yang terakhir kelas 7H Ibu Dwi Fitriani SPD, sekaligus beliau adalah guru bahasa Indonesia. Di kelas 8 Ibu Istiana, kelas 8A Bapak Cahyo Setiawan SPD, wali kelas 8B, Dr. Andes Suprianto, wali kelas 8C sekaligus guru PKN, Ibu Wiwi Yuliastuti SPD, wali kelas 8D sekaligus guru IPS, Bapak Rahmat Husaini yang tadi sebagai pembina USIM sekaligus wali kelas 8E dan guru PKN. 8F Bapak Muhammad Makmun SPD sekaligus guru Al-Quran Hadis. Kemudian 8G Ibu Muflihatus Solihah Sobariyah, Ibu Muflihatus Sobariyah SPD, wali kelas 8G sekaligus guru bahasa Inggris. Berikutnya Ibu Erika Yuliana, ini wali kelas 8H guru bahasa Indonesia. Berikutnya wali kelas 9. Yang pertama wali kelas 9A, yaitu Ibu Yuni Kurniawati sekaligus guru matematika. Berikutnya Ibu Nur Hidayati, wali kelas 9B sekaligus guru fikih. Yang ketiga wali kelas 9C Ibu Silvia sekaligus guru bahasa Arab. Yang keempat wali kelas 9D guru bahasa Indonesia. Yang kelima wali kelas 9E, orangnya tampak garang, insya Allah penyabar ini, yaitu Bapak Sugiri SPD, wali kelas 9E, karena beliau guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Berikutnya Bapak Hudori SPD, wali kelas 9F sekaligus guru IPS. Berikutnya Dr. Andes Hariri, wali kelas 9G sekaligus guru Al-Quran Hadis. Nah, yang terakhir wali kelas 9H yaitu Furqon Hidayat, saya sendiri, yang tadi saya memang sengaja tidak memperkenalkan diri karena nanti tetap saya bacakan nama saya di wali kelas 9H sekaligus merangkap guru matematika. Nah, pada sesi kemadrasahan ini saya tidak memperkenalkan diri, nanti yang siswa baru akan ketemu ketika Anda berada di madrasah. Mudah-mudahan bisa mengenal wajah-wajah yang cantik-cantik, yang tampan-tampan. Kalau nanti sudah normal, Anda akan menyaksikan dan bisa bertemu langsung kepada beliau-beliau Dewan Guru. Selanjutnya guru yang lain yaitu DRS Ajibin selaku guru bahasa Arab, Bapak Komari Sarjana Agama guru Akidah Akhlak, Bapak Nohan SPDI guru Akidah Akhlak, Bapak Amupit Gunawan SP guru IPA. Itu sebagian guru yang
tercantum tidak hanya sebagai guru, nanti mengenai pembina ekstrakurikuler dan kesemuanya. Kalau nanti sudah new normal, Anda semua akan mengenal masing-masing. Mudah-mudahan Anda semuanya yang ada di siswa baru, bahasa saya orang Osing kerasan di sini, dan bangga menjadi siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 10 Banyuwangi. Saya bacakan lagi, guru IPA sekaligus kepala laboratorium bernama Ibu Eva Solehah SPD. Berikutnya Ibu Sartiningsih SPD selaku guru bahasa Inggris. Berikutnya Bapak Selamat SAG, guru Al-Quran Hadis sekaligus kepala asrama Ma'had. Beliau yang sekaligus ini Bapak Kiai ini. Nanti siswa-siswi yang mondok ada di asrama, beliau nanti yang akan mendampingi Anda dalam keseharian. Mondok berada di Ma'had Madrasah Sanawiyah Negeri 10 ini, beliau yang akan selalu mendampingi ketika sholat duhur berjamaah, sholat asar, sholat maghrib, bahkan sholat isya, bahkan lagi sholat tahajud. Nanti beliau yang akan mendampingi sholat subuh, karena ada kebiasaan setelah sholat subuh mungkin istighosah, pengajian kitab kuning, menghafal nadom-nadom, termasuk menghafal Al-Quran. Nanti beliau yang akan mendampingi. Berikutnya guru SKI, yaitu Ibu Nurul Hidayah SPDI. Nah, ini yang paling penting, guru bahasa daerah. Ini jarang punya ini, yaitu Bapak Nur Sidi. Berikutnya ada guru TIK Argian Wira, sarjana komputer. Berikutnya guru PJOK, insya Allah guru PJOK-nya ada 3 ini, masing-masing kelas sudah diwakili satu guru, yaitu Bapak Joko Supaat. Berikutnya guru bahasa Indonesia Bapak Muhammad Atijani SPD. Nah, yang bawah ini guru bimbingan konseling, guru BK, yaitu Bapak Wiwit Widiarto SSOS. Berikutnya Dr. Anda Sri Nursasih. Berikutnya Ibu Siti Laila Nurjanah. Berikutnya Ibu Ernawati SPD, Ibu Rahmatul Afifah. Ini guru seni budaya sekaligus guru keterampilan. Ini multi talenta beliau ini, yaitu Ibu Monika Ayu SPD. Itu dewan guru yang tercantum yang berada di Madrasah Sanawiyah Negeri 10. Berikutnya tenaga kependidikan, yaitu ada Ibu Dwita Hulial Jamilah AMD staf TU, ada Ibu Mahmudah staf TU, ada Ibu Julfatul Munawaroh staf TU, ada Ibu Maria Ulfah AMA pustakawan staf TU, dan Ibu Lilis Sri Wahyuni AMA kepala perpustakaan. Kemudian yang belum kita tampilkan fotonya yaitu Bapak Ahmad Sukri, Bapak Ali Muhaidori, Bapak Fahim Mustafa, Ibu Alfiah, Bapak Irwan Darmansyah, dan Bapak Samsudin.
Nah, seluruh peserta didik baru yang saya banggakan itu sekilas wawasan Anda tentang madrasah kita agar Anda tetap semangat belajar di sini, selalu bangga berada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Banyuwangi ini. Baik, berikutnya akan saya bacakan tata tertib ketika Anda berada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Banyuwangi, terutama kalau nanti sudah new normal, karena saat ini masih terkait pandemi COVID-19. Tolong diperhatikan, ada yel-yel kita agar kita semangat, selalu ceria, selalu bangga dengan madrasah kita. Kita bacakan yel-yel, nanti bisa Anda tirukan di rumah ketika kita ketemu ada di madrasah. Ini harus bisa, yel-yel ini harus bisa, karena kita ketemu dengan siapapun harus bangga ini, karena madrasah kita, Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 ini menuju adiwiyata mandiri. Bisa ditirukan di rumah ya. Misal ini, oke, kita bacakan yel-yelnya biar semangat. Salam bumi pasti lestari. Jadi jawabannya ketika ada salam bumi, Anda bisa menjawab pasti lestari. Adiwiyata bisa, harus semangat. Adiwiyata mandiri pasti bisa. Adiwiyata Jawa Timur, jaya, jaya, jaya. Semangat. Adiwiyata Banyuwangi, jenggirat tangi. Wah, harus semangat. Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Banyuwangi berprestasi. Nah, itu yel-yel kita. Nanti harus bisa ide yel-yel ini ya. Semua yang siswa baru harus bisa ini. Ini nanti malah saya tanyakan kalau di postes, maka mohon untuk dihafal ini. Kalau pertemuan hanya beberapa menit ini Anda sudah bisa, ya alhamdulillah, berarti perhatian Anda, fokus Anda sangat bagus. Baik, selanjutnya saya bacakan tata tertib secara umum agar nanti Anda menjadi siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 bangga, kemudian kerasan, nyaman, karena madrasah kita insya Allah, dan mohon doanya untuk mewujudkan madrasah adiwiyata mandiri bisa tercapai dan lolos. Karena adiwiyata nasional kita juga sudah lolos, maka dari itu kekompakan siswa-siswi untuk mendukung menuju adiwiyata mandiri ini bisa berjalan dengan lancar. Antara lain perlu diperhatikan tata tertibnya saja. Satu, memberikan kebebasan kepada guru, memang guru pengajar, untuk mengembangkan dan mengintegrasikan isu tentang lingkungan hidup dalam kurikulum dan mata pelajaran madrasah. Yang kedua, menggunakan isu lingkungan hidup sebagai materi mata pelajaran dan studi kasus. Yang ketiga, dapat menggunakan metode secara variatif. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan mendayagunakan fasilitas madrasah yang berbudaya lingkungan hidup. Jadi siswa-siswi baru nanti kalau ketika di sekolah akan selalu
menyaksikan dan melihat banyak tumbuh-tumbuhan yang berbagai jenis, insya Allah ada di sini. Yang mulai tanaman untuk obat, hanya untuk kerindangan, kenyamanan Anda di sekolah, insya Allah lengkap ada di sini. Jadi nanti Anda akan mengenal jenis-jenis tanaman, insya Allah ada di sini. Karena memang berbudaya lingkungan hidup. Yang kelima, menciptakan suasana madrasah yang nyaman, asri, bersih, dan sehat. Yang keenam, guru karyawan menjadi panutan bagi siswa dalam kepedulian lingkungan. Tujuh, menerapkan manajemen peduli dalam penghematan sumber energi dan sumber daya air. Nah, untuk siswa, sumber daya air ini jangan sampai Anda rusak. Contoh keran-keran yang sudah kita sediakan jangan sampai rusak. Apalagi dibuat main. Kemudian yang kedelapan, mengurangi polusi udara. Polusi udara yang kita maksud di lingkungan madrasah tidak ada, antara lain ini ya, siswa menggunakan sepeda motor yang knalpotnya racing, apalagi yang 2 tak. Aduh, ini parah ini kalau ini dipakai. Budayakan menggunakan sepeda motor yang tidak menyebabkan polusi udara. Berarti standar, jangan dibuat racing. Itu hanya contoh. Kemudian yang 9, menjadikan madrasah sebagai lingkungan yang bebas dari rokok. Bukan hanya siswa ini loh ya, guru pun tidak sembarangan merokok. Madrasah kita insya Allah menyediakan tempat khusus untuk guru yang merokok dan tidak akan bisa disaksikan oleh siswa. Nah, kalau nanti malah guru menyaksikan siswa merokok, wah ini yang parah ini, tidak boleh ini. 10, menghemat penggunaan alat tulis kantor, kertas dan lain-lain. 11, menggunakan whiteboard dan penghematan board marker. 12, memberdayakan kelompok kerja, yaitu kelompok kerja siswa dalam pengelolaan lingkungan. Baik, langsung saja yang terakhir, yaitu memanfaatkan barang bekas dan mengelola sampah di lingkungan madrasah. Ini yang sudah kita laksanakan 3 tahun ke belakang sampai kita sudah lolos menjadi adiwiyata nasional. Berikutnya, karena selama pandemi, tolong diperhatikan, kita siswa baru harus memperhatikan ini, karena nanti selama pandemi dan belum ada keputusan pemerintah untuk mengadakan tatap muka secara langsung di kelas, karena masih masa pandemi, mohon diperhatikan ini siswa baru. Yang pertama, setiap datang ke madrasah, semua warga madrasah, baik siswa, guru, karyawan, dan lain-lain termasuk tamu, sebelum masuk halaman madrasah harus mengenakan masker dan mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Yang kedua, setiap datang ke madrasah, semua warga madrasah dan tamu harus mengikuti tes suhu badan. Yang keempat, tempat duduk baik guru
karyawan dan siswa diatur dengan jarak minimum 1 meter. Yang keempat, ruang belajar siswa diisi dengan jumlah siswa maksimum hanya 20. Yang kelima, ruang belajar harus disemprot dengan disinfektan 2 kali dalam sehari, pagi dan siang. Yang keenam, siswa dilarang belanja makanan dan minuman di lingkungan madrasah. Siswa dianjurkan membawa bekal dari rumah masing-masing. Semua kantin ditutup. Yang ketujuh, semua warga dilarang berjabat tangan. Yang kedelapan, warga madrasah yang sakit flu, batuk, dan demam dilarang masuk ke madrasah. 9. Selama proses pembelajaran, guru dilarang melakukan kegiatan mobilitas atau keliling menghampiri siswa. 10. Dilarang pinjam-meminjam masker, buku, dan alat tulis. 11. Warga madrasah yang tinggal satu rumah dengan ODP dan PDP dilarang masuk ke madrasah. Ini peraturan atau tata tertib selama pandemi. Berikutnya, ketika pandemi berjalan, kita mengadakan pembelajaran secara daring. Ini yang harus Anda perhatikan untuk siswa baru. Ini penting karena nanti ketika kebijakan pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan new normal sehingga bisa bertatap muka, berarti tata tertib ini sudah tidak berlaku lagi karena masih dalam pandemi. Maka tolong diperhatikan untuk siswa baru. Insya Allah ini sudah materi yang terakhir. Setelah ini sudah kita sudahi dan selesai, maka dari itu tolong diperhatikan. Yang pertama, siswa harus menguasai penggunaan aplikasi pembelajaran secara online, yaitu WhatsApp, Google Classroom, e-learning, dan lain-lain. Yang kedua, siswa diharapkan memiliki HP Android minimal 2,5 GB. Yang ketiga, siswa wajib memberitahukan kehadirannya secara online serta melaporkan kondisi fisik kesehatannya kepada wali kelas atau guru mata pelajaran. Yang keempat, siswa wajib mengikuti pembelajaran secara online sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh madrasah. 5. Siswa harus membuat rangkuman materi pembelajaran yang sudah disampaikan oleh guru mata pelajaran. 6. Siswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran atau wali kelas dan mengupload, yaitu mengirim secara offline dengan memperhatikan batas waktu yang sudah ditentukan. 7. Jika siswa melaksanakan pembelajaran secara berkelompok, maka harus mengikuti aturan protokoler kesehatan COVID-19. 8. Siswa dilarang menggunakan HP selain aplikasi pembelajaran di saat jam pembelajaran berlangsung. Artinya ketika Anda di rumah membuka tugas dari wali kelas atau dari guru, berarti Anda dilarang menggunakan HP yang bukan untuk pembelajaran. Contohnya saja main game atau bermain-main yang lain. Maka dari itu mohon ini diperhatikan. Nah, nanti kalau Anda sudah bisa datang ke sekolah ketika sudah new normal, maka
mohon diperhatikan ini untuk menjaga lingkungan karena kita menuju madrasah Adiyata Mandiri. Setiap warga madrasah diwajibkan menjaga dan merawat tanaman yang ada di lingkungan madrasah. Jadi bisa dibaca itu, tidak semuanya saya bacakan karena waktunya sudah harus saya akhiri. Saya tampilkan saja, nanti bisa Anda baca. Kemudian berikutnya ini tata tertib mengenai penggunaan air, listrik, ATK, dan plastik. Karena kita menuju Adiyata Mandiri dan ini harus Anda patuhi. Yang terpenting adalah jangan sembarangan buang sampah. Contoh yang harus Anda perhatikan. Yang kelima, setiap warga madrasah diwajibkan atau meniadakan pemakaian alat atau bahan yang tidak dapat didaur ulang seperti plastik, styrofoam dalam segala bentuk apapun di lingkungan madrasah. Ini yang penting. Kemudian berikutnya, ini tolong Anda perhatikan tata tertib dalam penggunaan toilet. Gunakan air seperlunya, gunakan sabun air secukupnya, matikan keran sebelum keluar dari toilet, padamkan lampu jika tidak digunakan. Jadi ini penting Anda lakukan ketika berada di madrasah agar madrasah kita selalu bersih, nyaman. Karena kita akan bangga kalau kita selalu nyaman, bersih, berada di Madrasah Sanawiyah Negeri 10 Banyuwangi. Bisa itu Anda baca. Mudah-mudahan selama Anda berada di madrasah ini lagi tata tertib ketika Anda berada di madrasah ini mengenai kantin. Coba diperhatikan itu tidak menggunakan piring atau gelas dan sendok plastik, tidak diperkenankan. Buang sampah di tempat yang disediakan. Mana bak organik dan mana bak non organik. Yang paling penting lagi adalah kita melaksanakan sholat zuhur selalu berjamaah dan seluruhnya, baik guru, termasuk tenaga kependidikan, termasuk siswa, seluruhnya saja ketika sholat zuhur harus berjamaah, kita bareng ada di masjid. Ini tata tertib kelas, nanti kita sampaikan, akan diperkuat oleh Bapak Ibu Wali kelas mengenai tata tertib kelas ini. Bisa diperhatikan. Antara lain tidak mengotori kursi, meja, pintu atau dinding kelas dengan pulpen, spidol atau tip X. Kemudian kalau menggunakan spidol whiteboard, tidak sembarangan untuk memakai. Kalau Anda ingin coret-coret cukup di papan tulis yang bisa dihapus. Jangan di tembok, jangan di kursi ataupun meja. Itu yang antara lain. Perhatikan saja, yaitu bisa dibaca, tolong diperhatikan. Nah, ini yang paling terakhir yang akan sampaikan mengenai prestasi Madrasah Sanawiyah Negeri 10 Banyuwangi di tahun 2019-2020. Kita pernah menjuarai juara 1 tenis meja aksioma tingkat kabupaten, juara 2 dan 3 karate tingkat Jawa Timur di Jember. Wah, keren ini. Makanya siswa baru harus bangga menjadi siswa
Madrasah Sanawiyah Negeri 10 Banyuwangi. Nanti Anda yang pengen juara bisa mencari pembina ekstrakurikulernya, apalagi yang sudah atlet. Maka dari itu, ini saya bacakan aja, bisa Anda lihat itu, bisa Anda perhatikan. Kita pernah menjuarai juara 2 futsal tingkat kabupaten, juara 2 pencak silat, kemudian juara 2 dan 3 pionering pramuka Kuaran. Pernah menjuarai juga juara puisi tingkat kabupaten, juara kaligrafi, dan kita punya drum band pernah menjuarai di tingkat kabupaten. Itulah sekilas prestasi yang pernah diraih oleh alumni madrasah kita. Baik, sebelum saya tutup, saya ulangi lagi Yel Adiwiyata ini agar Anda lebih hafal, lebih cepat hafal. Karena nanti ketika kita ketemu di madrasah, Yel ini harus bisa. Ini sebelum saya tutup, saya ulangi lagi. Salam bumi, berarti Anda jawab pasti lestari. Adiwiyata, bisa. Adiwiyata Mandiri, pasti bisa. Adiwiyata Jawa Timur, jaya, jaya, jaya. Adiwiyata Banyuwangi, jenggirat tangi. Yang terakhir, ini yang paling penting, Madrasah Sanawiyah Negeri 10 Banyuwangi berprestasi. Itulah Yel Adiwiyata. Mudah-mudahan semua peserta didik baru yang nanti kelas 7 mudah-mudahan bangga menjadi siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 10. Sebagai penutup, karena tadi tidak saya buka dengan sholawat, saya dan seluruh karyawan, seluruh dewan guru hanya bisa mendoakan, mari kita pun nanti bersama-sama membangun, mendukung madrasah ini menjadi madrasah yang berprestasi, madrasah yang lebih baik madrasah, ayo kita ke madrasah. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.